Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Fear Inc. yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bergenre horor komedi yang mengisahkan hidup seorang pria yang terobsesi dengan sesuatu yang berbau horor. Sampai suatu ketika, pria itu bertemu dengan orang asing yang memberikan sebuah kartu identitas yang akan memberikan kesan horor yang nyata. Karena penasaran, pria itu menghubungi perusahaan yang membuat hidupnya benar-benar menjadi horor. Kemudian seperti apa kisah selengkapnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film ini diawali dengan adegan menegangkan yang dimana seorang perempuan terlihat sedang berlari di sebuah basement. Perempuan itu pun terus berlari menghindari pria misterius yang mengikutinya. Sambil terus berlari, dirinya menghubungi suatu nomor dan percakapan itu berisi bahwa dirinya tidak menginginkan semua ini. Entah apa maksudnya dan akhirnya pria misterius bertopeng menghilang. Dengan jalan santai, perempuan itu berjalan pergi menuju ke mobilnya. Namun siapa sangka, ternyata di dalam mobil sudah ada pria misterius yang mengincarnya. Kemudian perempuan itu pun diserang hingga tewas. Setelah kejadian itu, kita dibawa ke kediaman seorang pria bernama Joe. Joe terlihat begitu menikmati hidupnya dengan bersantai di rumahnya. Tiba-tiba kekasih tercintanya datang mengunjungi rumah Joe karena malam harinya mereka akan pergi berkencan. Di sini Joe yang menyukai sesuatunya yang berbau horor pun mengajak kekasihnya untuk pergi berkencan ke rumah hantu. Joe, it's very rude. I read about this online. Okay, this guy right here. Setelah berkeliling di rumah hantu, mereka pun beristirahat sejenak sambil menikmati popcorn. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria asing, entah dari mana tiba-tiba dirinya memberikan sebuah kartu. Yang dimana pria asing ini sempat mendengar pembicaraan Joe dengan kekasihnya yaitu Lindsay, bahwa mereka berkomentar mengenai rumah hantu yang tidak terlalu begitu menakutkan. Jadi dengan beraninya pria asing ini memberikan sebuah kartu untuk menantang Joe yang menyukai hal-hal berbau horor. Singkat cerita, Joe dan Lindsay tiba di rumah. Di sana dia bertemu dengan Bill yaitu tetangganya yang meminta Joe untuk bergabung dengan timnya. Namun dengan santai Joe tidak terlalu menggubris ajakan dari Bill. Kemudian pada keesokan harinya Joe kedatangan tamu yaitu Ben dan Jennifer. Mereka berdua juga merupakan pasangan sekaligus sahabatnya Joe dan Lindsay. Di sini Joe sengaja mengundang kedua sahabatnya ini untuk bersenang-senang di rumahnya. Keempat sahabat itu pun menghabiskan malam dengan minum-minuman, bermain game dan berendam bersama di jacuzzi. Favorite horror movie death scene? Shower scene. That's the best one. Over Johnny. Tidak lama kemudian terdengar suara dari luar rumahnya Joe. Ben dengan sigapnya langsung pergi ke sumber suara untuk memeriksanya dan tiba-tiba Careful. Well, come on, man. The Halloween talk. di sini Ben dikejutkan dengan pria bertopeng yang muncul di hadapannya. Yang ternyata pria bertopeng itu adalah Joe yang sengaja ingin menakut-nakuti sahabatnya ini. Karena malam semakin larut, Lindsay pamit undur diri untuk membersihkan badan dan beristirahat. Sementara itu Joe yang menyusulnya tidak sengaja kembali melihat kartu nama Fear Inc. Joe yang penasaran menghubungi nomor itu dan meminta secara detail penjelasan mengenai Fear Inc. Bukannya mendapatkan informasi, dirinya malah digantung dengan ketidakjelasan.
Setelah itu berpindah ke tempat Ben dan Jennifer yang terlihat akan bercumbu, tapi kegiatan mereka berhenti karena Joe yang tiba-tiba datang. Keesokan harinya, keempat sahabat ini menikmati waktu santainya di rumah Joe. Tapi tidak lama waktu santainya Joe terusik oleh tetangganya yaitu si Bill, kemudian diikuti oleh suara alarm dan hal yang menegangkan lainnya. Beriringan dengan suara alarm, Joe mendengar suara gaduh di dalam rumahnya. Kemudian perlahan Joe pergi memeriksanya sambil bersenjatakan stick golf yang dia bawa untuk berjaga-jaga. Dan siapa sangka Joe menemukan sebuah tulisan teror, dan benar saja Joe langsung diserang oleh pria asing. Setelah kejadian mengerikan itu, rumahnya Joe kedatangan polisi yang menginterogasi Joe mengenai penyerangan yang terjadi kepadanya. Tapi polisi ini mengklaim bahwa pria yang menyerang Joe adalah seorang tunawisma yang berkeliaran di jalan yang salah. Singkat cerita, malam harinya keempat orang itu baru saja tiba di rumahnya. Sepertinya mereka sudah berparti di luar ya. Kemudian di dalam rumah tiba-tiba TV menyala dan memperlihatkan sebuah berita aneh yang mengerikan, yang dimana berita itu menjelaskan mengenai pembunuhan tragis yang terjadi kepada 4 orang. Diduga pelakunya adalah Joe Foster. Di sini semuanya terlihat bingung. Pasalnya diberitakan bahwa Lindsay, Jennifer dan juga Ben tewas dibunuh oleh Joe. Tidak lupa tetangganya Joe yaitu Bill juga ikut tewas dibunuh oleh Joe. TV itu pun langsung mati dengan sendirinya setelah memberitakan mengenai kejadian aneh tersebut. Joe menganggap bahwa berita aneh itu adalah ulah dari Fear Inc. yang dimana dirinya sudah menghubungi nomor kontak Fear Inc. untuk mendapatkan kejelasan mengenai perusahaan horor tersebut. Di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba listrik padam. Hal itu semakin membuat keadaan semakin menegangkan. Dengan memberanikan diri, Joe pergi keluar untuk memeriksa kontak listriknya. Tapi tiba-tiba Joe dipanggil oleh Bill, yang dimana dari arah belakang Bill sudah diikuti oleh pria berjubah hitam yang menyerang Bill secara brutal. Fucking awesome! Bukannya menolong, Joe malah terpukau atas pertunjukan yang mengerikan itu. Setelah sadar, Joe langsung berlari ke dalam rumah dan memberitahukan teman-temannya mengenai penyerangan terhadap Bill. Semua teman-temannya marah kepada Joe karena sudah diperingatkan untuk tidak menghubungi nomor Fear Inc. Akhirnya Ben memilih untuk menelpon polisi karena keadaan di sana sudah tidak aman lagi. Kemudian semuanya bersiap-siap untuk menutup semua akses masuk ke dalam rumah itu, tapi Joe malah sengaja membiarkan satu pintu rumahnya terbuka. Di sini Joe menganggap bahwa Fear Inc. sedang memberikan sensasi permainan horor yang menegangkan. Oleh karena itu dirinya sangat menikmatinya tanpa merasa takut. Kemudian karena dirasa sudah sangat tidak aman, mereka berempat memutuskan untuk pergi. Tapi mobilnya Joe sudah disabotase sehingga mereka tidak bisa pergi. Akhirnya keempat orang itu pun memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Joe, tapi belakang mobilnya sempat terkunci sehingga Ben dan Jennifer terkurung di dalamnya. Walaupun panik, akhirnya mereka bisa keluar bersama-sama, tapi keadaan semakin menegangkan. Pasalnya mereka sudah dikepung oleh orang-orang berjubah hitam. Kemudian setelah di dalam rumah, Ben, Joe, dan Lindsay kehilangan Jennifer. Hal itu membuat mereka berdebat dan pada akhirnya Ben pergi mencari Jennifer sendirian. Sementara itu Lindsay dan juga Joe masih berdebat sampai tangan Joe terluka karena ulahnya sendiri yang memecahkan botol minuman. Setelah Lindsay mengobati lukanya Joe, mereka pun memutuskan untuk keluar rumah dengan mengendap-endap. Dan siapa sangka di luar rumah mereka menemukan Jennifer yang sekarat, terikat di sebuah pohon dengan kondisi sebelah matanya yang tertancap panah.
Dengan terpaksa mereka berdua tidak melanjutkan pertolongannya kepada Jennifer karena pria berjubah hitam muncul begitu saja. Joe dan juga Lindsay langsung berlari ke dalam rumah, tapi pria berjubah itu mengikutinya sampai berhasil menyerang Joe. Kemudian setelah sadar, Joe menemukan Ben yang tengah disandra di dalam gudang bersamanya. Tidak lama kemudian Joe mendapatkan sebuah perintah yang mengharuskan dirinya melakukan permainan dengan cara menyiksa Ben. Apabila tidak melakukannya, maka Lindsay yaitu kekasihnya akan mati. Tidak ada pilihan lain selain menyakiti Ben. Joe dengan berani menggergaji pergelangan tangannya Ben sambil berkata bahwa ini adalah tangan palsu. Karena sampai saat ini Joe masih menganggap Fear Inc. sedang memberikan permainan horor kepada mereka. Tidak hanya sampai di situ, ternyata untuk bisa menyelamatkan Lindsay, Joe harus mendapatkan kunci yang berada di dalam tubuhnya Ben. Lagi-lagi Joe menyakiti Ben dengan membuka paksa jahitan tubuhnya Ben untuk mendapatkan kunci. Setelah melakukan tindakan brutalnya, Joe baru tersadar bahwa semua ini adalah nyata. Darah dan tangan Ben yang dipotong olehnya, itu semua adalah nyata dan bukan sebuah permainan belaka. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Ben menghilang sambil meninggalkan sebuah kunci. Kemudian berlari ke tempat di mana Lindsay disekap. Tidak menunggu waktu lama, Joe langsung menghubungi 911 untuk melaporkan peristiwa mengerikan yang terjadi di rumahnya. Tiba-tiba Joe diserang dari arah belakang oleh pria berjubah hitam dan perkelahian di antara mereka berdua pun terjadi. Lindsay yang sedang tidur langsung sadar kembali dan memeriksa pria berjubah hitam yang sudah tewas dicekik oleh Joe. Ternyata semua itu adalah rencana dari Lindsay, Jennifer, dan juga Ben. Mereka melakukan kerjasama untuk melakukan permainan yang sengaja dibuat oleh Fear Inc. untuk menyenangkan hatinya Joe yang begitu menyukai horor. Tapi tampaknya kini mereka memiliki masalah yang dimana Joe tidak sengaja sudah membunuh pria berjubah hitam, yaitu salah satu anggota dari Fear Inc. Di sini karena tidak mau terlibat, Ben dan juga Jennifer memutuskan untuk pergi dari rumahnya Joe. Setelah kepergian kedua sahabatnya, kini Joe dan juga Lindsay bekerja sama untuk membuang mayat salah satu anggota Fear Inc. ke tanah kosong milik pamannya Lindsay. Di tengah perjalanan, tidak sengaja mereka bertemu dengan orang-orang berkostum aneh yang diduga itu adalah anggota dari Fear Inc. Tidak hanya itu, mereka juga harus berurusan dengan polisi lalu lintas yang ingin memeriksa mobilnya Joe. Tapi tiba-tiba polisi itu ditabrak oleh sebuah mobil milik anggota Fear Inc. Kesempatan itu mereka gunakan untuk kabur. Dengan cepat, mereka berdua mengubur mayat tersebut. Pada saat mereka akan mengubur, pasukan Fear Inc. pun datang menyergap dan akan melakukan aksi balas dendam. Di sini orang pertama yang ditembak mati adalah Lindsay. Setelah itu Fear Inc. pun meninggalkan Joe dengan kondisi mulut terlakban dan tangan terikat. Tentunya Joe menangis histeris atas kematian kekasihnya itu dan berusaha untuk melepaskan dirinya. Setelah berhasil, Joe pergi menuju rumah orang asing yang ada di sekitar area itu untuk meminjam sebuah telepon. Entah siapa yang ditelepon olehnya, tapi kali ini Joe mendapatkan sebuah kejutan yang dimana ternyata Lindsay masih hidup dan semua hal yang mengerikan itu adalah sebuah permainan yang sengaja sudah direncanakan oleh Lindsay, Jennifer, dan juga Ben bersama dengan Fear Inc.
Right there. Still scared. What is wrong with you? You know what hand this is? Kemudian scene selanjutnya mereka berempat bersantai di kafe itu bersama para anggota Fear Inc. Tapi tidak lama kemudian anggota Fear Inc. membantai Ben dan Jennifer. Kemudian sebelum membunuh Lindsay dan Joe, mereka mengatakan kepada Joe bahwa ini adalah pertunjukan terbaik dari pekerjaan mereka dan tiba-tiba Cut to black, bitch. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Fear Inc. Ya gimana, seru sekali bukan? Memang awalnya sempat membingungkan ya, tapi pada akhirnya terjawab sudah teka-teki permainan ini. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Warung Santuy pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk tetap santuy.